Kembali lagi dengan Phasmopi tentunya, bagaimana kabarnya? Kali ini Phasmopi melanjutkan sequel film Headset yang kedua. Tapi saya sarankan untuk melihat dulu sequel pertamanya. Linknya sudah ada di deskripsi. Di film kali ini mengungkap masa lalu dari psikopat Victor yang kelam sekaligus mengerikan. Dan di film ini juga, Mary Beth berusaha membalaskan dendam keluarganya terhadap psikopat tersebut. Lalu mampukah Mary berhasil mengalahkannya? Tapi sebelum itu subscribe dulu channel ini supaya kalian terhindar dari gangguan psikopat Victor. Dan inilah perjuangan Mary Beth. Di awal film, kita diperlihatkan Mary yang berhasil lolos dari cengkraman psikopat. Namun meski begitu, ia masih belum aman karena harus segera keluar dari air. Untung saja, Mary ditolong oleh seorang pemburu buaya dan dibawa ke sebuah gubuk yang masih di kawasan rawa. Katanya, ia heran kenapa masih ada yang melakukan tur ke sini, padahal rawanya sudah ditutup. Pria bernama Jack Cracker ini, ia ini adalah orang yang sebelumnya melarang rombongan Mary pergi ke rawa. Sebagai warga lokal tentu saja Mary tahu kalau rawa ini sudah ditutup karena berbahaya. Tapi mau gimana lagi, ia cuma mau menemukan ayah dan kakaknya. Lalu Mary mengatakan kalau keluarga dan teman-temannya yang melakukan tur tersebut semuanya sudah dibunuh oleh psikopat Victor. Dengan rasa penasaran Jack bertanya, siapa latar belakang wanita yang nasibnya beruntung sekaligus apes ini? Stay the hell out. Entah kenapa ia begitu marah setelah tahu siapa ayah Mary. Dan di sini Jack mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Katanya ayah Mary adalah salah satu orang yang menyebabkan Victor menjadi seorang psikopat. Dan karena tak ingin terseret atas perbuatan ayahnya itu, Jack pun mengusir Mary dan menunjukkan jalan keluar dari rawa ini. Get out! And I want nothing to do with you. Get out! Take it a half a mile down. Namun berhubung Mary bingung dengan kesalahan ayahnya, Jack pun menyuruhnya untuk menemui si pendeta zombie supaya tahu tentang masa lalu ayahnya itu. God, I will shoot you dead. Setelah merasa aman karena sudah mengusir Mary, Jack pun mengeluarkan isi tas yang ia temukan di rawa. Dan ternyata itu adalah milik Shapiro yang merupakan produser sekaligus sutradara gadungan. Dan dengan penasaran, ia pun melihat isi handycam yang berisi video para gadis sedang pamer aset negaranya. Okay, when I say action, you girl. Sungguh celaka, Jack tahu kalau itu adalah psikopat Victor yang datang. Lalu dengan ketakutan, Jack berkata kalau ia tak kenal dengan gadis yang barusan. Lalu scene berganti kepada Mary yang kini sudah berhasil selamat. Namun karena penasaran tentang perkataan Jack, ia pun menemui pendeta zombie yang ternyata dia adalah pemilik tur rawa berhantu. About something? Lalu Mary mengatakan kalau Jack Cracker yang menyuruhnya datang ke sini. Bahwa semua orang yang melakukan tur tadi malam semuanya telah tewas oleh psikopat Victor. Termasuk juga pria bernama Shaun. Akibat pemandu abal-abal tersebut, mereka semua harus mengalami malam yang sangat mengerikan. Sean, the boat driver. It worked for me. Rupanya, Shaun adalah pegawainya yang terbilang masih baru. Lalu Mary menyebutkan kalau ia adalah anak dari Samson Duston yang kini sudah dibunuh oleh psikopat Victor. Karena itu, ia ingin tahu apa yang sudah ayahnya perbuat di masa lalu. Samson Dunstan. When what happened? Pendeta zombie pun bercerita. Katanya ada seorang pria bernama Thomas dan istrinya. Mereka hidup menyendiri di pinggir rawa. Saat istrinya tengah sakit keras, Thomas yang tak memiliki anak membayar orang bernama Lena untuk merawatnya. Akan tetapi, tak ada yang bisa menahan puber keduanya. Jack yang sudah lama tak melakukan ritual gali lubang bersama istrinya, ia malah menyalurkannya kepada Lena hingga kebablasan. Finally found Pete.
his mistress, Lena, was already growing in Lena's belly. They say that on the day Setelah mendiang istrinya itu mengutuk bayi mereka, anak itu pun lahir dengan rupa yang berbeda dari bayi pada umumnya. Namun bukan cuma itu saja. Kelahiran Victor ini bagaikan wabah yang membuat rawa tersebut menjadi daerah kematian. Pohon-pohon menangis dan seluruh hewan liar tewas tanpa sebab. Sementara Lena, ia langsung tewas setelah melihat mata anaknya. They say that on the day Victor turned the ear. Lusin berlanjut hingga Victor tumbuh menjadi seorang remaja. Karena tak ingin menjadi bahan olok-olokan orang lain, Thomas selalu menyembunyikan anaknya itu dari orang-orang. Meski kehidupannya terbilang aneh, tapi Thomas sangat menyayangi putra istimewanya ini. Lalu kebahagiaan itu sirna setelah 3 orang bocah melemparkan petasan di malam Halloween. Saat Thomas berusaha menyelamatkan putranya, namun secara tak sengaja malah membunuhnya dengan kapak. Get out here! You can't hide forever! Sejak saat itu Thomas tak pernah tinggal diam. Ia terus saja meminta pertanggungjawaban kepada anak-anak nakal itu. Namun usahanya itu selalu sia-sia. Soalnya anak-anak tersebut tentu saja dilindungi oleh orang tuanya. Setelah 1 tahun mengalami sakit hati tersebut, lalu Thomas pun meninggal. Namun karena sesuatu yang di luar akal sehat manusia, tiba-tiba Victor bangkit dari kubur untuk menemukan jasad ayahnya. Selain itu, siapapun yang mendekati rawa tersebut bisa dipastikan kalau mereka semua akan binasa. But just 2 foolish disappeared in that swamp, torn to pieces by the. Lalu Mary bertanya, apa hubungan semua itu dengan ayahnya? Dan ternyata, kalau salah satu anak nakal yang melemparkan petasan tersebut adalah ayah Mary. Si pendeta mengetahuinya. Sebenarnya dulu ia pun diajak untuk melemparkan petasan tersebut. Namun karena merasa takut, pendeta zombie pun menolaknya. You know that my dad was involved. An accident, yes. Dalam dunia paranormal, kasus Victor ini disebut sebagai Ripter, yang dimana kejadian tragis memaksanya untuk hidup kembali. Dan saat ini, sifat manusia Victor pun menghilang, digantikan dengan amarah kepada siapapun yang berani mendekati rawa. You knew all this was real. Night after night. Sungguh nekat sekali gadis ini. Baru juga berhasil selamat malah mau kembali lagi ke rawa. Ya mau gimana lagi. Katanya Mary hanya ingin membawa jasad keluarganya untuk dimakamkan secara layak. Tapi sayangnya si pendeta tak mau pergi ke sana. Katanya resiko yang akan mereka hadapi terlalu besar. Dan di sini juga si pendeta memberikan fakta mengejutkan. Bahwa psikopat Victor itu adalah hantu yang tak bisa dibunuh. Dan bisa dipastikan akan hidup kembali saat ia terbunuh. Or would you rather I go to the police and tell them about where to find the bodies of a boat full of tourists? You want revenge on Victor Crowley? Saat Mary berniat melaporkan tur ilegal ini, si pendeta yang terancam pun bersedia untuk mengantar Mary. Dan pastinya dengan bantuan teman-temannya. Namun selain itu, si pendeta menyuruh Mary untuk mengajak salah satu keluarganya. Semua itu demi menjaga keselamatan Mary sendiri. Justin, I'm here. Yeah, boss? Pria ini adalah Justin yang merupakan saudara kembar dari Shaun. Saat Justin mengetahui saudaranya belum pulang, si pendeta menyuruh Justin untuk mengumpulkan para pemburu demi melakukan ekspedisi menjemput saudara Justin. Di sini si pendeta sengaja tak memberitahu yang terjadi kepada Shaun karena ia perlu banyak orang untuk pergi ke sana. Up north, talk all the time. Sementara Mary, ia mengajak pamannya yang bernama Bob dan langsung menjelaskan maksud kedatangannya itu. Akan tetapi, pamannya itu tak percaya dengan legenda tersebut dan malah menyebut si pendeta itu sebagai seorang pembohong. Namun karena Mary sudah melihat kebenarannya sendiri, ia dengan penuh harap meminta pamannya untuk menemaninya. With Reverend Zombie. And I absolutely forbid you. Let's take a ride. Please. All right, I'll be back in an hour. Singkat cerita, Justin sudah berhasil mengumpulkan para pemburu. Dan di antaranya beberapa orang random yang akan ikut ke sana. Bagaimana mungkin mereka tak tertarik kalau memberikannya imbalan sebesar $500. Hey man, what's the deal with the cookies? Thanks all as a friend. Sit. Tak terasa perjalanan mereka sudah memasuki malam hari. Di sini Mary bertugas sebagai penuntun jalan karena cuma Mary yang tahu di mana rumah psikopat itu. Akan tetapi karena jalur yang ia lewati ini berbeda, Mary pun merasa bingung harus berjalan ke arah mana. Oleh sebab itu, Kalpo pun menyuruh berpencar saja supaya bisa menemukan psikopat itu lebih cepat. You are, boy. Meet back at the boat at sunup. Di antara orang-orang yang nekat ini,
Beberapa di antaranya memilih ikut karena tak percaya dengan keberadaan Victor. Mereka adalah Krug dan Coki, yang lebih memilih berburu buaya daripada ikut-ikutan mencari sesuatu yang tak mereka percaya. See how he's moving to the right? Shut up. Setelah mendengar suara tersebut, mereka merasa ada sesuatu yang mengawasinya. All right, we hear you, Vernon. I'm serious. Off right now or you're gonna get your... Begitupun dengan Krug. Meskipun ia berhasil lolos, tapi nasibnya tak lebih baik dari Coki. Sementara di sisi lain, Justin masih bingung dengan alasan bosnya mengajak mereka ke sini. Kalpo pun mengaku kalau sebenarnya ia ingin mengakhiri kutukan psikopat Victor. Lalu ia pun menunjuk ke arah Toretto dan Bob. Selain ayah Mary yang sudah dibunuh, dua orang itulah yang melemparkan petasan sebelum kematian Victor. Kalpo pun percaya jika psikopat Victor sudah membunuh dua orang itu, maka kutukannya akan terlepas dan rawa ini bisa kembali menjadi ladang cuan bosnya. Am I hurting anybody? You bribed them. Maka dari itu, ia melakukan segala cara agar Toretto bisa ikut. Sementara untuk Bob, sebenarnya Kalpo tak mengenalinya. Namun yang pasti, kalau salah satu pelaku pelemparan petasan tersebut adalah saudara kandung dari ayah Mary. Dan ia yakin kalau itu adalah Bob. Singkat cerita, kelompok Mary berhasil menemukan rumah yang mereka cari. Akan tetapi, Mary tak bisa menemukan jasad keluarganya. Sementara di sisi lain, orang-orang yang berada di luar tak tahu apa yang akan terjadi kepada mereka. Because I was sick and couldn't make it to the DMV. Yes. Hey, man, you hear that? Karena psikopat itu terdengar mendekat, mereka pun menutup semua pintu dan bersiap dengan kemungkinan terburuk. Lalu saat Justin dan Mary sedang bersembunyi, Mary merasa Justin sudah dibohongi Kalpo soal nasib saudara kembarnya. Lalu ia pun mengatakan jika Shaun sudah tewas dibunuh. Tentu saja, hal itu membuat Justin sangat terpukul. Lalu setelah itu, Justin pun balik mengatakan sebuah rahasia. Katanya saat Kalpo meminta Mary ditemani oleh pamannya, itu bukan dimaksudkan agar Mary ada yang melindungi. Tapi fakta sebenarnya, bosnya itu ingin menumbalkan Bob dan Toretto, yang katanya bertanggung jawab atas kematian Victor di masa lalu. Karena Kalpo yakin, jika mereka berdua dibunuh oleh Victor, maka kutukan tersebut mungkin akan hilang dan bosnya bisa berbisnis kembali. Here, I don't understand. Karena merasa lebih aman di tempatnya sekarang, Justin pun memutuskan tetap diam di sini saja. Akan tetapi, psikopat itu malah muncul tepat di hadapannya. Akan tetapi saat melihat Toretto, psikopat itu terlihat emosi karena Toretto adalah salah seorang penyebab kematiannya. Dan di sini terjadilah perkelahian antara para pria berspek aderai itu. Sementara di sisi lain, Kalpo membawa paksa Mary untuk segera pergi meninggalkan Bob. Meski terkesan kejam, tapi ia yakin kalau cuma ini satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan psikopat tersebut. Listen to me! Listen to me! It's almost over. Karena ketiga orang tersebut kini sudah tewas, Kalpo pun menganggap kalau kutukan psikopat itu sudah berakhir. Dan tentunya ia bisa melanjutkan bisnisnya. Karena tak sudi melihat Kalpo gembira di atas penderitaan yang lain, Mary pun mengancam akan melaporkannya ke pihak berwajib.
Lalu Mary menyampaikan sebuah fakta mengejutkan. Katanya, Bob itu bukan paman kandungnya, melainkan seorang yang dianggap paman karena kedekatan dengan ayahnya. Sementara paman Mary yang asli, beliau sudah meninggal saat Mary masih kecil. Ini berarti kutukan Victor tersebut belum sepenuhnya menghilang. Di saat lengah tersebut, Mary pun melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan wajah psikopat itu dengan kapaknya sendiri. Dan akhirnya film pun selesai juga. Nah, itulah dia kisah dari balas dendam Mary kepada psikopat Victor. Tapi meski Mary berhasil membunuhnya, tapi kan si Victor ini kuat dan bisa jadi bangkit lagi. Dan dengan fakta seperti itu, kengerian psikopat tersebut pasti tak akan selesai sampai di sini saja. Bagaimana aksi balas dendam kali ini? Jika kalian penasaran dengan psikopat Victor bangkit lagi atau tidak, silahkan komen. Dan pastinya saya akan lanjutkan sequel ketiganya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton film ini sampai selesai. Saya undur pamit. Sekian dan terima kasih.